Kalau ngomongin tempe atau tahu jadi inget lagu masa kecil. Kamu makannya apa? Tempe. Tempe dan tahu dibuat dari bahan dasar kacang kedelai dan jadi salah satu sumber makanan yang kaya banget dengan protein. Belakangan harga kedelai yang melonjak tinggi membuat tempe langka dan juga mahal di pasaran. Situasi ini menyebabkan penjual dan masyarakat sulit akhirnya untuk mencari makanan asli Indonesia yang sudah mendarah daging. Kita bahas soal hubungan makanan kedelai ini dengan masyarakat Indonesia bersama dengan Fadly Rahman, dosen sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung melalui sambungan Zoom. Pak Fadly, selamat malam. Malam Mbak Puspa. Halo Pak Fadly, ini melihat jejak kemunculan tahu tempe di masa lalu, mungkin kita bisa flashback gitu dengan banyak ada kepanikan lah, sejumlah kepanikan orang terhadap hilangnya tahu tempe di pasaran. Kalau melihat jejaknya tempe di masa lalu, tahu tempe, seberapa penting sebetulnya tahu dan tempe ini menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia? Ya, jejak tahu dan tempe dalam konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa pada masa lalu itu memang sangat penting ya. Karena kedelai itu merupakan bahan makanan pokok kedua yang terpenting setelah beras. Jadi kalau kita lihat ya, kebutuhan paling pokok bagi masyarakat Indonesia itu bukan hanya beras tapi juga kedelai. Jadi dalam jejak tradisi boga atau kuliner leluhur pada masa lalu ya, kedelai ini memang bahan pangan yang paling pokok untuk digunakan sebagai bahan konsumsi sehari-hari yang diolah menjadi tahu kemudian tempe ya. Dan bahkan pemanfaatan kedelai ini bagi masyarakat Jawa ya di masa berabad-abad yang lalu itu seringkali dipakai sebagai bahan makanan yang menyelamatkan ya ketika dalam kondisi krisis pangan ya. Sehingga kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ya, krisis tahu dan tempe yang langka di pasaran ini menjadi ironi ya. Karena pada saat yang bersamaan kita semua tahu ya bahwa pemerintah tengah menggadang-gadang tempe sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia ke UNESCO, dan juga sebuah ironi ya, seperti tadi dikatakan bahwa kebutuhan kedelai kita ini sebagian besar impor. Kalau kita kembali lagi melihat berbagai catatan sejarah yang merujuk bahwa tempe ini, tahu dan tempe sudah jadi panganan yang menemani keseharian sekaligus bukti kecerdasan masyarakat Indonesia tempo dulu. Kalau soal gizi, jelas ada banyak manfaat tahu tempe untuk kesehatan tubuh. Tapi atas dasar apa Pak Fadly tahu tempe mampu meningkatkan kecerdasan seseorang di masa lalu? Apakah melihat dari kreativitas pembuatan benda tersebut, makanan tersebut? Ya, bagaimana citra tahu dan tempe ya, terutama kalau kita perhatikan dalam konteks gizi ya, sekarang tempe itu disebut sebagai superfood ya di berbagai negara, bahkan di negara-negara barat ya. Padahal awal kemunculannya tempe di Jawa Tengah ya, di dalam laporan atau catatan-catatan arsip dan dokumen Belanda ya, di abad ke-17 informasi yang paling awal menyebutkan tempe itu banyak dibuat ya oleh para petani Jawa ya, dengan memanfaatkan kedelai ya yang surplus, yang memang banyak dibudidayakan ya. Dan awalnya orang-orang Belanda menganggap bahwa tempe yang dikonsumsi oleh orang-orang Jawa itu sebagai makanan rakyat jelata ya. Jadi tidak heran kalau sampai tahun 50-an itu ada lagu Oslan Hussein ya, seorang penyanyi tempo dulu itu yang menyanyikan lagu tempe sebagai makanan rakyat jelate gitu ya, dalam aksen Betawi gitu ya. Dan memang pada masa dari sejak abad 17 ketika catatan orang-orang Belanda ya yang mencatat tentang tempe sebagai bahan konsumsi massa di Jawa itu dianggap sebagai makanan rakyat jelata. Makanya orang Belanda awalnya, orang-orang Eropa tidak mau mengkonsumsi tempe karena dianggap sebagai makanan rendahan. Tapi pada masa awal abad 20 ketika terjadi krisis pangan ya di tahun 1930-an, tempe ini mengalami reputasinya meningkat ya, karena penelitian gizi yang dilakukan oleh para ahli gizi Belanda ya, orang Eropa yang saat itu merasa heran
ketika dalam kondisi krisis pangan, orang-orang Jawa itu masih bisa bertahan hidup ya. Ternyata ketika diteliti ya dari tempe yang dikonsumsi oleh mereka yang selama itu dianggap oleh orang Belanda sebagai makanan rakyat jelata atau volksvoedsel gitu dalam istilah Belanda gitu ya. Dan setelah itu kemudian citranya naik ya di tahun 30-an. Tempe itu disarankan oleh para ahli gizi supaya orang Belanda, orang-orang Eropa mengkonsumsi tempe juga karena saat itu suplai daging minim ya. Orang Eropa itu kan konsumen daging ya. Dan substitusinya ketika daging tidak ada, menurut para ahli gizi itu adalah tempe. Dan ternyata tempe ini bisa menyelamatkan nyawanya orang-orang Belanda ya. Dan bahkan ketika menjadi tahanan perang ya Jepang, yang mereka bisa bertahan hidup karena tempe. Ya itulah awal mula dari makanan rakyat jelata kemudian menaik derajatnya menjadi superfood. Oke, jadi tahu tempe adalah lauk tanah Jawa yang mendunia, disebut dengan makanan Indonesia yang mendunia. Kemudian bagaimana Pak Fadli melihat tingginya minat warga asing terhadap tahu tempe asal Indonesia yang akhirnya membuat beberapa negara juga produksi sendiri tahu dan tempe mereka? Apakah ini cukup mengkhawatirkan untuk pasar Indonesia? Ya sebetulnya tren ini sudah mulai berlangsung sejak masa Perang Dunia II ya, setelah Perang Dunia II. Jadi setelah Perang Dunia II itu banyak krisis pangan ya di berbagai negara, di berbagai belahan dunia ya. Dan yang dilakukan di berbagai negara seperti di Amerika Serikat itu adalah mengembalikan kondisi pangan ya setelah masa Perang Dunia II itu gitu. Dan Amerika Serikat itu kemudian mengembangkan jutaan hektar lahan untuk ditanami kedelai. Jadi tidak heran kalau sekarang kita menjadi mengimpor kedelai itu dari negeri Paman Sam selain dari Cina ya. Dan ini yang kemudian tanpa disadari kita dari tahun ke tahun kalau di luar negeri ya di Amerika Serikat ya itu jutaan hektar lahan pangan dipakai sebagai ditanami kedelai, tapi sebaliknya di Indonesia jutaan hektar lahan itu malah terus menyusut ya. Padahal dulu kita merupakan produsen kedelai yang sangat penting di Asia gitu. Nah ini menjadi suatu ironi ya kalau kita katakan apakah kita perlu khawatir, sebetulnya sudah khawatir sejak lama ya. Karena kita dari tahun ke tahun selalu mengimpor dan kebutuhan bahan baku untuk membuat tahu dan kedelai kita itu ya dari impor gitu ya. Jadi ini yang perlu jadi catatan ya. Kalau memang kita mau mengangkat tempe sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO ya dari Indonesia, maka kita harus pikirkan dulu dari kondisi hulunya ya, dari sektor hulunya bagaimana melakukan swasembada kedelai supaya kita nggak mengalami krisis seperti sekarang ya. Tahu tempe langka di pasaran itu sangat mengherankan. Swasembada kedelai mungkin bisa jadi satu opsi mengingat ini adalah lauk tanah Jawa, masa kita import bahan bakunya untuk membuat atau memproduksi tahu dan tempe, makanan kebanggaan masyarakat Indonesia yang kita makan setiap harinya. Pak Fadli Rahman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat, selamat malam. Oke, Mbak Puspa. Salam sehat selalu, selamat malam.